sepak bola. Ya, aku baru kelar nonton dua derby. Ya, derby Madrid dengan derby Manchester, lalu sebelumnya ada Liverpool dengan Liverpool hasil minor lagi, lalu ya Milan bolehlah menang 2-0. Oke, yang pertama ya kita bahas dari Serie A dulu ya. Ya, sebenarnya untuk Milan ini nggak ada yang banyak terlalu dibahas ya, karena kan lawannya juga cuman Verona. Ya walaupun sempat nahan Juve kalau nggak salah ya, sempat nahan Juve berapa match sebelumnya, cuman kan lu dengan tim kualitas yang di bawah Milan ya harusnya mereka nggak kesulitan. Dan di sini terlihat Milan itu bagus kalau misalkan mereka bermain as a team, not an individual team. Dan di sini terlihat bagaimana Milan kembali bermain sebagai tim dengan dimana trio dari Castillejo, Krunic dengan Saelemaekers ini ya cukup bisa mobile lah ibaratnya kan begitu. Lalu ya walaupun satu golnya lewat free kick yang bagus dari Krunic sih, cuman kembali lagi masalahnya Milan ini kan ketika di lapangan mereka nggak punya leader mainnya, jadi bingung juga loh mereka mau ngapain lagi kan di lapangan ya. Cuman ya lu beruntung juga lah dimana di sini mereka bermain dengan cukup bagus, cuman ya permasalahannya they don't kill the game, istilahnya begitu. Dan ya hasil 2-0 yang merupakan hasil yang paling cukup lah ketika lu nggak bisa berbuat banyak juga. Oke? Ya karena itu gue bilang nggak ada yang terlalu banyak dibahas karena lawannya juga levelnya jauh banget di bawah Milan. Lalu kita ke Liverpool Fulham. Nah ini menarik nih, Klopp melakukan rotasi katanya 4-3-1-2 dengan di awal match ya, dengan Jota lalu Salah di belakangnya Shaqiri. Cuman itu di atas kertas, di lapangannya 4-3-3 juga, di mana Salah digeser ke tengah, lalu Shaqiri di mana di kanan, Jota di kiri. Nggak ada perubahan kan secara sistem. Klopp cuma ganti-ganti pemain doang. Trent gak dimainin, yang dipasang siapa? Neco Williams. Udah hancur lagi loh dari segi penyerangan. Ini si siapa, Neco dan Rhys Williams ini dapat bola langsung clear, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue bilang udah tim ini memang udah nggak bisa diapa-apain lah ibaratnya dengan taktik 4-3-3. Kan yang sebelumnya gue udah bilang Liverpool dengan Klopp, kalau misalkan mereka masih ingin bersaing di zona Liga Champions, Klopp ini harus merubah sistem. Nyatanya 6 kali kalah beruntun, termasuk match ini Klopp nggak ganti sistem. Ya terlihat juga mereka bisa buat peluang, tapi permasalahannya satu, terlalu banyak main bola atas. Ya itulah kelemahan Liverpool, nggak punya striker yang kuat dalam duel sehingga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Fulham ini nggak bertahan loh. Di babak pertama mereka aktif menyerang. Ya gol dari Lemina, lu lihat bagaimana kecerobohannya dari back yang Rhys Williams dan Phillips itu dan bisa cetak gol. Nah kan sebelumnya kan gue bilang mereka kebobolan 1, mereka harus bisa cetak gol ya minimal 2 lah, atau misalkan 1-1 it's okay untuk mengembalikan kepercayaan diri. Namun nyatanya nggak bisa juga, karena apa? Taktiknya udah usang, fisik pemainnya udah terkuras. Kan gue bilang strategi Klopp ini terlalu menguras fisik. Lu nggak bisa mengandalkan strategi seperti gegenpressing selama hampir 2 musim berturut-turut lah ibaratnya. Dan itu tertolong bagaimana penampilan Liverpool yang impresif itu karena mereka nggak ada yang cedera. Dan puncaknya di musim ini, di musim ketiga, fisik terkuras, nggak didukung dengan pemain cadangan. Karena kalau misalkan lu harus bermain dengan tempo aliran bola cepat ala Klopp, lu harus bisa adaptable di dalam sebuah tim ini dengan 20 dengan 2 minimal 15 lah, 15-11 utama, 4 cadangan yang memiliki kualitas setara. Liverpool ini kan nggak punya. Jadi gue nggak heran kalau misalkan kekalahan ini ya apa namanya, ya akibat pula dari sang pemilik sendiri. Karena ya lu nggak mau invest untuk tim cadangan, lu terlalu memperhatikan skuad utama lu, dan lu terlalu pelit untuk membeli pemain cadangan yang kualitasnya seimbang dengan pemain utama. Dan alhasil tim lu makin turun. Ya gue nggak heran kalau misalkan dalam satu sisi Klopp nggak mau merubah taktik dan pemainnya juga fisiknya makin terkuras. Gue bisa melihat Liverpool ini ya syukur-syukur finish 10 besar aja udah bagus untuk musim ini. Oke?
Lalu kita ke match selanjutnya, ada Atletico lawan Real Madrid. Ya, ini juga sama, cuman lebih menarik lah matchnya. Dimana di sini Atletico sempat cetak gol dulu lewat Suarez, yang golnya bagus banget itu. Lalu dibalas dengan Benzema di terakhir-terakhir, kombinasinya si Casemiro dengan Benzema itu gol skill futsal banget, 4-1-2. Nah, cuman di sini yang gue mau soroti apa? Ya, lu nggak bisa salahkan juga nggak bisa salahkan juga kalau misalkan Benzema nggak bisa cetak gol, karena apa? Nggak ada supply dari sisi sayapnya. Rodrigo dengan Asensio, terutama Asensio ya, gue bilang kan ini pemain beda banget dengan awal kemunculannya dia, yang begitu impresif, penampilannya yang begitu lepas. Ketika dia diberikan kepercayaan sebagai pemain utama, hampir nggak kelihatan sama sekali, termasuk musim ini. Kelihatan juga di sini strateginya dari Madrid, di mana sayapnya ini lebih mengandalkan crossing. Jadi otomatis lu apa yang bisa lu perbuat dengan crossing, lu bisa lihat juga kiper lawan lu sekelas Oblak ya, yang jago banget. Kalau misalkan lu hanya mengandalkan crossing, skill teknik dasar itu dia udah pakem banget. Dan terlihat di sini dua create chance yang dilakukan oleh Madrid terhadap Benzema dari hasil crossing kena Oblak di tepis. Ya, beruntung lah di sini mereka bisa cetak satu gol dari Benzema. Cuman kalau misalkan Madrid tetap nggak ada perubahan dari strategi, hanya mengandalkan crossing doang dari dua sisi sayapnya, ya tim ini akan susah bersaing juga perebutan gelar musim ini ya. Apalagi sekarang mereka terlempar ke peringkat ketiga, ya digeser oleh Barcelona. Karena satu, Zidane ini juga sama, dia nggak mau ubah taktik. Kalau misalkan lu lihat di cadangan, lu masih punya masih punya kartu as, kayak misalkan lu bisa main Marcelo, lu bisa mainin Isco untuk merubah taktik yang 4-3-3, lu bisa main adaptable 4-4-2, dimana dengan dua sayap kalau misalkan mau main crossing boleh, cuman kan dari tengahnya ini ikut bantu gedor. Sedangkan kalau di sini yang mau gedor siapa, otomatis ujung-ujungnya Benzema juga. Jadi gue nggak heran kenapa Madrid musim ini sulit cetak gol. Oke? Lalu kita ke match selanjutnya. Yang baru kelar nih, ada City ketemu MU. Ya, sebelumnya kan gue bilang kan kalau misalkan agar oleh out keluar, ya itulah United akan tampil habis-habisan. Dan terlihat di sini bagaimana tim ini tampil habis-habisan ya, dimana Ole kembali memainkan sepak bola reaktif, persis seperti yang dia tunjukkan musim lalu ketika berhadapan dengan tim-tim besar. United ini lebih cocok bermain sepak bola reaktif. Kenapa? Karena yang bisa kuat megang bola MU di sini cuma Bruno doang. Sedangkan sisanya nggak sampai 3 detik juga udah lepas tuh bola. Kecuali ya kayak misalkan lu Rashford, James, otomatis mereka punya kecepatan kan. Jadi otomatis mereka melakukan dribble, ujung-ujungnya ya kelar juga. Ya kelar dalam ibarat bukan cetak gol, kerebut lawan juga. Cuman sebaiknya City di sini. Kenapa satu? Ya Pep kan gue udah bilang, City ini bagus kalau misalkan main false nine. Cuman di sini Pep mainin Gapsus, yang kembali lagi terlihat City kayak main dengan 9 pemain. Gapsus ini nggak mau adaptable dengan taktik City. Dimana kalau misalkan di taktik City yang 4-3-3 false nine adalah baik Mahrez maupun kayak misalkan di tengah ada Foden ya, Mahrez, Foden, Sterling, ini mereka bertiga bergantian dalam mengisi ujung tombak. Gapsus ini nggak mau ibaratnya. Jadi ya lu ujung-ujungnya apa? Menumpuk pemain di tengah antara Sterling dengan Gapsus, atau dengan siapa? Dengan Gundogan dengan Gapsus. Jadi otomatis timbullah satu sisi yang kosong, yang itu dimanfaatkan oleh si Sio untuk cetak gol kedua. Karena apa? Telat cover, karena dua pemain di depan, satu pemainnya yang terutama di sisi kanan ya, itu bolong. Ya karena itu gue bilang Gapsus ini nggak mau adaptable dengan taktiknya Pep. Jadi gue nggak heran kalau misalkan ya pemain ini mungkin akan dijual untuk musim depan. Cuman dari segi efektivitas juga City ya gue bilang kan, nggak ada tim yang bisa menang berturut-turut, apalagi lu IPL. Dan terlihat di sini City ini ngedrop karena kemarin udah 20 match ya kalau nggak salah, beberapa belas match tuh mereka nggak pernah kalah dan nggak pernah seri juga. Dan ya puncaknya di sini pemain kelelahan, akurasi umpan menurun, dribble juga nggak akurat, sirkulasi bolanya juga nggak secepat biasanya. Jadi gue nggak heran
kalau misalkan United lebih bisa ambil alih di sini ya. Karena selain itu juga ya fokusnya pemain MU ini cukup bagus ya. Di sini terlihat bagaimana mereka mampu membaca dari kombinasi permainan City, seperti ketika memotong umpan dari De Bruyne, lalu Gundogan, lalu dari Rodri. Mereka bisa potong, terutama dari Fred dengan McTominay ini. Ya lu jangan mengharapin Fred melakukan crossing atau melakukan dribble lah, otomatis hilang bola. Cuman lebih kepada mereka memotong bolanya ini lebih bagus. Dan ya AWB walaupun crossingnya hancur banget, cuman terlihat juga bagaimana di sini dia cukup bagus juga dalam bahkan motong aliran bola. Dan ya penampilan Dean Henderson yang menggantikan De Gea ya udah lumayan lah istilahnya ya, karena dia bisa mementahkan beberapa peluang yang cukup berbahaya. Cuman apakah pemain ini layak untuk menggantikan De Gea? Gue bilang masih belum. Karena apa? Dari sisi ketenangan pemain ini masih kurang, dan terlihat di sini ya beruntung banget tadi City sempat dapat satu big chance dari Foden dan Henderson udah mati langkah. Beruntung lah ketika itu ada, kalau nggak salah, Wan-Bissaka atau Lindelof yang melakukan cutting sehingga nggak jadi cetak gol. Ya kesimpulannya bagi gua ya ini cukup, derby ini cukup 3 poin, dan bagi pendukung United nggak usah terlalu lebay lah istilahnya. Lu masih ketinggalan 11 poin kok. Lu cuma bisa menang dapat 3 poin ini, dan ya euforianya cukup sampai di sini aja. Oke, sekian dulu.